Darwis ini meramaikan Beyoğlu Cultural Road Festival di Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal, distrik Beyoğlu, kota Istanbul. Dengan mengenakan pakaian khas Maulawi dan penutup kepala yang disebut sike, mereka melantunkan lagu. Dalam tarekat Sufi, Darwis dianggap sebagai ahli zikir. Ingin mengenal peradaban Sufi di Istanbul, datanglah ke Museum Galata Mevlevi Lodge yang berada di kawasan Jalan Istiqlal. Galata Mevlevi Lodge atau Pondok Galata Maulawi dibangun pada 1941 dan menjadi rumah Maulawi pertama di Istanbul. Pada tahun 1975, tempat ini dibuka bagi pengunjung sebagai museum sastra divan sebelum dijadikan Museum Rumah Galata Maulawi pada 2011. Berbagai hal tentang Sufi dipamerkan di sini, di antaranya kaligrafi, pakaian tradisional Maulawi, dapur hingga tempat bersembahyang. Buka Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam. Wisatawan dapat mengunjungi museum ini dengan membayar tiket masuk 50 lira Turki atau sekitar Rp42.000. Selain tari Sufi, museum ini juga kerap mempertunjukkan beragam kesenian Maulawi yang ditampilkan oleh para darwis. Museum Galata Mevlevi Lodge adalah salah satu destinasi wisata budaya di Jalan Istiqlal. Jalan ini termasuk dalam kawasan distrik Beyoğlu yang tak pernah sepi pengunjung. Jalanan ini dikelilingi oleh bangunan era Utsmaniyah yang dibangun atau dirancang ini di abad 19 dan awal abad 20 begitu ya. Bangunan-bangunannya ini dibangun atau dirancang dengan gaya neoklasik, neogotik, bahkan ada beberapa juga yang dirancang bergaya art deco. Nah, seiring dengan perkembangan pembangunan kota di Istanbul, bermunculanlah gedung-gedung yang dirancang dengan arsitektur modern. Di sepanjang jalan ini, kita bisa melihat restoran, kafe, toko buku, galeri, bahkan butik dan juga klub malam. Jadi memang Jalan Istiqlal ini tidak pernah sepi pengunjung dan selalu ramai dipadati oleh wisatawan. Ada dua bangunan bersejarah penting lain yang terdapat di Jalan Istiqlal. Salah satunya Grand Paris Cercle de Orient. Bangunan yang memadukan arsitektur barat dengan tradisi Ottoman ini dibuka secara seremonial pada 1883. Kemudian digunakan sebagai klub sosial pertama Kekaisaran Ottoman. Masih di kawasan Jalan Istiqlal, saya menyambangi Museum Sinema Istanbul yang bangunannya berusia sekitar 200 tahun dengan gaya neoklasik khas akhir abad ke-19. Selain bioskop Atlas 1948, museum ini memiliki galeri yang menampung karya seni nasional Turki dan internasional. Semuanya berkaitan dengan dunia perfilman. Seperti Memory Pool of the Turkish Cinema ini. Di sini ada meja digital interaktif yang dapat membawa memori perfilman hanya dengan ujung jari saja. Jadi di sini ada sekitar 8.400-an judul film, ada 31 ribuan aktor, penulis skenario dan juga sutradara yang informasinya dapat kita lihat atau kita baca hanya dengan mengklik saja. Klik, geser, canggih ya. Ada pula Augmented Reality Room dengan peta 3 dimensi Grand Bazaar yang kerap digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar. Ini menarik sekali. Jadi di ruang Augmented Reality ini kita disuguhi rekaman adegan-adegan film yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah perfilman, terutama di Istanbul, Turki. Jadi ketika kita melihat di layar ini yang sudah kita pindah kodenya, akan muncul titik-titik di mana ketika kita klik akan muncul adegan film yang dimaksud. Dan ini adegan-adegan film yang diambil atau proses syutingnya di area Grand Bazaar di Istanbul, Turki. Teknologinya canggih banget ya. Victor Pangaribuan, Aska, Istanbul, Turki.